Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Kindali TV, saat ini kita berada di Korem Nani Wartabone Gorontalo. Jadi saat hari ini saya Akbar Yusuf akan melaporkan dari Korem Nani Wartabone Gorontalo. Pada saat ini akan sedang dilaksanakan dialog interaktif DPRD Provinsi Gorontalo di 19 Januari 2020. Untuk peserta yang hadir kali ini adalah dari masyarakat sekitar di bawah sini dan juga para anggota-anggota tentara yang ada di Korem Nani Wartabone Provinsi Gorontalo. Untuk selanjutnya kita akan menyaksikan ya pelaksanaan dari dialog DPRD Provinsi Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Radio Poliamat dimanapun Anda berada, Celebrity FM, Karisma FM, Radio RH 99,9 FM, dan Kindali TV dimanapun Anda berada, serta Memosa TV. Kembali agenda bulanan DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat, dialog interaktif DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat. Hari ini berada di Korem Nani Wartabone dalam agenda bulanan dari DPRD Provinsi Gorontalo. Para mitra dimanapun Anda berada, kembali saya Neneng Gosa berada di tengah-tengah masyarakat Korem Nani Wartabone Gorontalo. Sudah hadir di tengah-tengah kita Komandan Korem Gorontalo Wakasrem. Ya, mohon maaf kalau salah Jomo ini, tidak biasanya, biasa di radio dan ya. Kemudian dengan seluruh jajarannya, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo dan para wakil, para anggota DPRD yang hadir, perwakilan dari Kabupaten Gorontalo, masyarakat dari beberapa desa yang ada di lingkungan Korem dan Kecamatan Tibawa yang dirahmati Allah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara dialog interaktif DPRD Provinsi Gorontalo menyapa rakyat resmi dilaksanakan. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selanjutnya hadirin dimohon berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya.
Hadirin dimohon duduk kembali. Terima kasih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kayaknya Pak Danrem, saya ini pelawak Gorontalo Pak, tukang lucu. Tapi ketika MC di sini jadi gugup, nggak tahu apa arti ruangan ini, Komandan. So, jadi tutup pore sekali. Nggak biasanya seperti ini. Tapi mudah-mudahan ya nggak apa-apalah. Karena pernah masuk tentara juga tapi tidak jadi. Baik Bapak dan Ibu, mudah-mudahan tamu Amila, selamat datang penguasa Boliohuto. Ya, yang hari-hari di koran, Bapak Wasito Sumawiono. Ya. Silakan Pak ya. Sengaja Bapak belakangan datang supaya saya cumu toh sebut, ya, supaya masyarakat tahu. Ya, ke depan jadi apa? Silakan, sebentar akan diperbincangkan. Bapak Ibu, utamanya masyarakat. Acara hari ini adalah acara Bapak dan Ibu dialog interaktif. Jadi kita akan dengarkan beberapa penyampaian dari petinggi-petinggi di atas, dan itu Bapak dan Ibu punya kesempatan ya. Kira-kira apa yang akan ditanya, dipertanyakan, dan apa judul yang akan ditanyai itu. Untuk itu pengantar dan sekilas yang terhormat Bapak Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak Dr. Trandus Paris Era Yusuf SOC MSI. Dengan hormat kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, khususnya Pak Danrem 133 Nani Wartabone bersama jajaran Pak Kasrem, ada juga Pak Dandim Pohuwato, ada Dandim Gorontalo, dan jajaran staf Dandim Gorontalo Utara. Ada 3 Dandim, ada 1 Danrem. Aman. Seluruh jajaran kayaknya tepuk tangannya kurang keras. Ya. Tepuk tangan lagi. Ini baru tangan tepuk. Tepuk tangan tepuk dibalik-balik. Rekan-rekan pimpinan, Bapak Ibu para pemirsa, pendengar radio yang saya hormati, sambil memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya atas nama lembaga menyampaikan terima kasih pada Pak Danrem yang telah menyiapkan tempat ini, ruang dan waktu. Sepanjang sejarah, baru ini kami ketemu sejarah. Tepuk tangan dulu. Sejarah apa? Sepanjang perjalanan dialog interaktif, kopi lolang, kopi pagi, kopi gahwa, ya, baru ini dalam ruangan yang cukup bagus. Biasanya tenda-tendaan, panas-panasan, ini dingin-dinginan dan ruangannya cukup meyakinkan. Tepuk tangan sekali lagi. Tidak salah Bunda mengandung Pak Danrem membangun ini. Sebentar bagaimana ini, nanti Pak Danrem akan menjelaskan makhluk apa ini di sini ini. Bapak Ibu sekalian saya hormati, utamanya masyarakat. Perlu saya sampaikan bahwa dialog interaktif ini kegiatan rutin anggota DPRD setiap bulan, dan dia berpindah-pindah dari satu daerah pemilihan ke daerah pemilihan yang lain. Nah, alhamdulillah selama kurang lebih kami dilantik periode 19-2004, sudah bulan yang kelima ini, maka sekarang kami melaksanakan di tempat ini di Desa Tridharma, Kecamatan Pulubala, dan lokasi ini berada di ruangan yang cukup megah. Saya tidak tahu namanya apa, ada namanya? Nama ruangan ini? Aula Kusno dan Upoyo. Aula Kusno dan Upoyo. Tepuk tangan untuk Pak Danrem sekali lagi. Bapak Ibu sekalian, khususnya masyarakat dan pendengar radio, Anda boleh berinteraktif. Maksud tujuan ini adalah untuk menyerap aspirasi. Dan DPRD itu Bapak Ibu sekalian
Tidak ada kata stop untuk menerima aspirasi. Don't stop to aspiration. Tidak ada kata stop untuk aspirasi. Apakah itu aspirasi diterima, sementara dibahas, diperjuangkan, dikaji, kasih itu aspirasi untuk DPRD. Oleh sebab itu kami hadir di sini dalam rangka itu. Dan izinkan Pak Danrem saya menyampaikan, dari 45 anggota DPRD, alhamdulillah hadir sekarang 14 orang. 14 orang yang hadir sekarang, dan yang 31 orang tersebut ada 3 alasan yang tidak sempat hadir, yang belum ada. Yang pertama, berhalangan. Yang kedua, dalam perjalanan, mudah-mudahan sampai. Dan yang ketiga, belum ada informasi. Belum ada informasi. Maka yang hadir sekarang ini adalah 14 orang, terdiri dari, di sebelah kanan saya, Pak Awaludin Paweni. Ya, beliau memang komprador, ya, selalu siap. P3, ya, P3, wakil ketua. Di sebelah kanan beliau ini juga teman beliau, ya, teman beliau karena wakil ketua sama-sama. Ya, berdiri Pak Sofyan. Ini beliau Nasdem. Dulu beliau juga berada di partai politik, ya, tetap di partai politik. Sekarang beliau tetap di partai politik, ya, nih Nasdem. Tenang Bapak, tenang Bapak. Ku tahu yang kau mau. Bagus. Yang berikut di sebelah kanan ini, sudah jadi 15 orang. Ini Pak Arifin Ali, PDI Perjuangan. Komisi 2, Pak Awe Talib, ini P3, Ketua Komisi 1, bidang pemerintahan. Pak Hidayat, Ketua ke sana Pak. Ya. Ya. Ini beliau dari Demokrat dari Dapil Pohuwato. Pak Arifin Dapil Kota, Pak Awe Dapil Kota, Pak Hidayat dari Dapil Bualemo Pohuwato. Kemudian ini Pak Yuriko balik kanan, ya, dari Nasdem. Beliau dari Dapil Bone Bolango. Sekretaris Nasdem. Ini wakil ketua. Kemudian ini Ibu Kamarung dari Golkar. Ini Komisi 3 dari Golkar, Dapil Kota. Pak Ismail Alulu dari PAN, Dapil Bualemo Pohuwato, ya. Kemudian Pak Thomas dari Golkar, balik kanan, ya. Ketua Komisi 3, ya. Ketua Komisi 3 dari Golkar. Ini Indri Bunda, balik kanan, ya. Ya. Ya, ini dari Nasdem, Dapil Kota. Kemudian Ibu Nurain, Siti Nurain dari Gerindra Kabupaten Gorontalo. Kemudian ini Pak Warsito dari Golkar, Dapil Gorontalo B, Bolihuta CS, dan Pak Nasir dari Gorot dari Gerindra. Saya sendiri, nama saya tetap dari dulu begitu, belum berubah. Papa Alfa Romeo India Sierra, Paris. Paris Yusuf dari fraksi Golkar, kebetulan dipercayakan oleh partai sebagai ketua DPRD Provinsi Gorontalo. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, hari ini kita memanfaatkan alokasi waktu sampai pukul 17. Artinya masih ada 75 menit kita berinteraksi. Dan hari ini juga ada 4 narasumber, ya. Yang pertama Pak Danrem, kemudian Pak Kapolres mewakili Pak Kapolda, kemarin ketemu juga di Pak Warsito, dan kemudian mewakili Pak Bupati, Pak Deka dari Kesbang Pol. 4 narasumber, dan dari DPR ada 3 orang. Kami berbagi waktu sebagai narasumber. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, karena ini aspirasi, maka ada hal-hal teknis yang mungkin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian yang kami tidak kuasai secara detail, karena kami tidak masuk pada pembahasan-pembahasan teknis. Oleh sebab itu dalam setiap pertemuan ini kami mengundang dinas terkait. Dinas terkait itu sampai sekarang ada 8 OPD yang hadir. 8 OPD yang hadir. Yang pertama yakni Dikpora. Berdiri Pak. Ya.
Ini Pak Koton, ya, kepala dinas yang baru, Dikpora yang baru. Dulu beliau di dinas arsip, kasih baku-baku susun, ya, itu kertas-kertas, ya. Kemudian juga mengatur-ngatur itu arsip-arsip segala macam agar supaya jadi jelas. Nah, sekarang beliau ditransfer ke Dikpora untuk mengatur pendidikan secara makro mikro. Nah, itu. Kemudian yang berikut, nama beliau saya sudah sebut belum, Pak Yosef Koton, ya, Yosef, ya. Kalau saya Yusuf, ya, jadi Yosef Yusuf, ya. Kalau saya nama Nabi Yusuf, itu Yosef, ya, temannya Nabi. Yang berikut, Dinas Pariwisata ini diwakili oleh Kasih Kepala Seksi Supriyatno. Mana Pak Supriyatno? Ya, jadi tanya pariwisata silakan ke sana. Kemudian pertanian Pak Yusbar Ismail, ini Kabit, ya, ada dua orang. Pak Nigoro, ada dua mereka ini. Kalau pertanian memang luas, maka ini hampir sama dengan Pak Gusnar ini, ya, toh? Karena memang adiknya, cuma beda-beda, beda-beda, ya. Cuma beda-beda, ya, toh? Ya. Kemudian yang berikut, Dinas Kesehatan, ya, PLT ini, PLT ya Bu, ya, Ibu Misranda, ya, juga ini menyangkut juga KPBU. Kalau ada yang bertanya, silakan Ibu Misranda akan menjawab, ya. BPJS juga bertanya, pokoknya tanya saja semua. Kami hanya penyambung lidah kalian, ya, beliau akan jawab. Kemudian yang berikut, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bapak Nasruddin, ya, ini juga Kabit, ya, ada teman-teman juga di sana. Kemudian saya mohon pandangan ke saya, jangan ke sini, ya toh, ya ke sana. Yang berikut, Kadis atau Dinas PU bidang SDA, Pak Adrian Saleh, ya, jadi ini sumber daya alam, tanya lengkap ini. Dan yang berikut, Perkim, ya, Perkim mana Perkim, ya, apa ke depan, ya, pindah ke sini, ya, Perkim ini Mahyani, ya, kalau ada mau bertanya Mahyani, ya, di sini, ini lokasinya. Kemudian yang berikut, ESDM, mana ESDM, ya, silakan ke sini. Kemudian Pak Ajis Ayuba, ya, Kepala Seksi. Kemudian juga Pak Iqbal, ya, Kabit Perumahan. Lengkap sudah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya saya berharap narasumber ini akan menyampaikan dan saya sebagai pengantar, dan sesudah itu akan ada dialog. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, maka dalam kesempatan ini kami narasumber akan menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kegiatan tupoksi kami, dan kami sebagai Ketua DPRD sudah menyampaikan pengantar, memfasilitasi, dan kalau ada pertanyaan untuk DPR kami siap untuk berbagi, untuk menjawab, karena terdiri dari komisi, ada 4 komisi di sini lengkap. Bapak Ibu sekalian, yang berikut Bapak Ibu sekalian, tentunya kita berharap sesudah ini Pak Dandrem bisa menyampaikan, kemudian juga Pak Kapolres, kemudian juga Pak Bupati diwakili Pak Kesbang, dan tentunya saya berharap waktu yang kita manfaatkan semaksimal mungkin agar supaya kita paham betul tentang tupoksi kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, syukur bahwa di tempat ini Korem ini baru. Nah, oleh sebab itu kami sepakat bahwa untuk pelaksanaan dialog interaktif itu kami prioritaskan untuk Korem, karena kebetulan Korem ini sangat-sangat luar biasa, dan ini harus diketahui oleh masyarakat. Program apa yang ada di Korem, ada secabanya, ada segala macamnya, bagaimana dandimnya, bagaimana perhatian untuk Provinsi Gorontalo ini, boleh yang tahu betul. Oleh sebab itu kami undang dengan hormat kepada Pak Dandrem untuk bisa menjelaskan kepada kita semua tentang hal ini, agar supaya kami masyarakat di Provinsi Gorontalo bisa paham apa hal yang telah dilakukan oleh Korem untuk pembangunan keamanan di bidang pertahanan oleh Korem untuk 133 Nani Wartabone. Pada beliau dengan hormat kami perkenankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. DPRD Provinsi Gorontalo, Bapak. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita seluruhnya. Om Swastiastu. Langsung kita dengarkan. Yang terhormat Bapak Dandrem, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo,
yang aslinya dari Prancis. Arnold. Ya, karena namanya Paris. Paris kan dari Prancis ya Pak ya. Tapi kelahiran Gorontalo. Ya itu. Ya. Jadi yang saya hormati Bapak Wakil Ketua, anggota-anggota DPR yang saya hormati, Pak Kapolres mewakili Pak Kapolda dan Pak Kakan Pak ya, Kaban Bang Pol mewakili Pak Bupati Gorontalo dan masyarakat, Ibu Bapak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Walolo habari. Kurang keras. Walolo habari. Saya terus terang aja, saya sangat sedih kalau besok kita lupa tidak sering menyampaikan seperti ini, hilang nanti bahasa Gorontalo. Kalau bahasa Gorontalo hilang, berarti anak cucu kita besok tidak bisa berbahasa Gorontalo. Nah, jadi saya ingin sekali tetap dijaga bahasa ini. Tidak boleh hilang dari Gorontalo. Kalau tidak sering dibicarakan, maka akan hilang lama-kelamaan, punah. Karena saya dari kampung saya, dari Maluku, termasuk orang-orang yang sudah hilang bahasanya, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian. Jadi kalau bahasa itu hilang, maka dengan sendirinya adat budaya dan tradisinya pun akan hilang dengan sendirinya nanti. Kemudian saya izin menjelaskan sedikit dulu masalah Korem ini. Korem ini diresmikan pada tanggal 13 September 2018 oleh Bapak Kasat waktu itu, Pak Mulyono. Sudah berumur 1 tahun 4 bulan 7 hari 6 hari dengan hari ini 6 hari, jadi cukup muda dari umur. Kemudian ini Korem itu luasnya 25 hektar, tapi sama Pak Ketua baru dikasih uang untuk bayar 5 hektar, jadi masih kurang 20 hektar ya Pak Ketua ya. Itu, dan saya meyakini bahwa besok pasti akan selesai karena ada sedikit masalah yang memang kita harus selesaikan. Kemudian saya nanti juga izin memaparkan masalah kegiatan-kegiatan Korem yang selalu berkaitan dengan kegiatan masyarakat maupun kegiatan dari pemerintah daerah. Coba slide pertama silakan. Nah, tugas pokok TNI itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah menegakkan kedaulatan negara, dan kedua mempertahankan keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan yang ketiga adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini adalah tugas pokok TNI yang terdapat dalam Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004. Lanjut, pelaksanaan tugas pokok TNI terbagi atas 2. Yang pertama adalah tugas operasi militer untuk perang. Untuk perang itu ya kita bertempur dengan negara lain, kita berperang dengan negara lain. Sementara tugas pokok yang kedua adalah operasi militer selain perang. Operasi militer selain perang itu ada 14. Coba lanjut. Ya, operasi militer selain perang itu seperti membantu penanggulangan bencana alam, bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan atau SAR, kemudian penanggulangan bencana alam, tim reaksi cepat, dan ini belum ini. Jadi ada yang terkait dengan kegiatan pemerintah daerah itu ada 3. Yang pertama adalah membantu pihak kepolisian, yang kedua adalah membantu pemerintah daerah, dan yang ketiga melaksanakan pertolongan pada bencana. Nah, dan itu yang kita lakukan sekarang ini adalah seperti itu. Sebelum saya memasuki ke operasi militer selain perang ini, Bapak sekalian, bahwa saya perlu melaporkan kepada Bapak-bapak dan masyarakat semua bahwa Korem tahun 2019 telah melaksanakan seleksi untuk adik-adik kita yang mau masuk tentara. Tahun 2019 kita sudah meluluskan 269 ya. Pak Mansur berapa Pak Mansur? 257 orang. Ya, 257 orang pengangguran bisa hilang dari Gorontalo. Ya. Bahkan coba mana adik-adik sekalian yang mana yang lulusan yang angkatan pertama? Mana yang angkatan pertama tadi mana? Yang tamtama tadi mana coba? Mana? Ini mana? Coba orang Gorontalo tadi itu orang Gorontalo semua Ibu, itu 51 orang yang lulus angkatan pertama tahun 2019 di bulan Februari. Mereka sudah ada di Korem sekarang. Jadi luar biasa. Itu ada di kita, ya.
Nah, ini nih. Sebentar, kamu berdiri di situ. Kamu dari mana yang kanan? Kanan asli mana? Yang paling kanan? Gorontalo mana kamu? Bone Bolango ya. Kamu? Atinggola. Ya, sebelahnya? Pulubala. Ah, itu. Ya, sebelahnya? Bolemo. Ya, ini angkatan pertama Ibu Bapak sekalian. Ini mereka pada bulan Februari tahun lalu mereka masuk pendidikan dan sekarang sudah ada di Korem. Nah, nanti bulan Februari ini ada lagi, dan saya minta kalau Bapak sekalian yang punya anak atau punya ponakan, tolong daftar segera online dan segera kirim ke Korem untuk dilatih di Korem. Kita siapkan tempat tinggalnya, kita siapkan sarananya, kita siapkan pelatihnya, ya, berlatih di Korem. Ya, jadi kamu semua orang Gorontalo bangga tidak kamu jadi tentara? Sekarang saya mau tanya, ini sini berempat sini, ya, menghadap sana, menghadap sana. Kamu menghadap sana, coba menghadap sana. Ya, sudah punya gaji belum? Gajinya berapa? Coba balik kanan satu orang. Ya, satu orang. Gajinya berapa? 5.600.000. Balik kanan lagi. Balik kanan. Ibu Bapak sekalian, hari ini mau dapat di mana 5.600.000? Ya, ini baru pangkat prada, dia baru batalor ini, baru menetas. Ya, sudah dapat gaji 5.600.000 rupiah. Masuk tentara bayar tidak? Ah, boleh tanya. Betul. Jangan tipu-tipu saya. Ya? Jangan bulati. Tidak bayar ya? Ah, betul. Jadi tidak bayar. Ibu Bapak sekalian, masuk tentara angkatan darat tidak ada bayaran. Gratis, tis gratis, tidak boleh bayar. Ya, kalau ada ketahuan pasti saya akan melapor ke Pak Kapolres. Tolong diproses, Pak. Ya, anggota saya pastikan dipecat. Kalau itu anggota saya. Ya, jadi ini sudah ada 4 orang. Bisa Ibu Bapak sekalian lihat betapa. Sekarang saya tanya sama kalian, bangga tidak kamu jadi tentara? Betul? Ah, yang benar, tentara bangga. Karena, ya, betul jadi tentara bangga? Nah, kalau sudah Pak mau jadi perwira tidak? Ah, kalau jadi perwira mau jadi apa kamu? Dan ramil atau apa? Mau jadi dan ramil? Ah, mau jadi dan ramil. Mau jadi dan rem terlalu jauh. Nah, Ibu Bapak sekalian di belakang yang punya anak-anak gadis masih bujangan semua ini, ya, bisa kita atur nanti. Tenang aja, Pak Danrem atur nanti. Yang penting mereka, karena mereka sudah punya penghasilan, daripada kasih kawin dengan orang-orang yang tidak punya penghasilan. Betul tidak Bapak sekalian? Ya, ini saya promosikan mereka ini. Kamu sudah punya pacar belum? Ah, belum. Ah, sudah punya belum? Ini sudah punya belum? Sudah? Ah, orang mana? Gorontalo Utara. Orang desa mana? Kecamatan mana? Tomilito. Desa? Ah, itu sudah ada desa. Ini sudah ada belum? Belum. Ah, belum. Yang mana orang Pulubala? Oh, sudah, dia sudah punya. Ya, yang punya. Ya, turun tangan. Jadi yang belum ini masih ada terbuka kesempatan Ibu Bapak sekalian. Ya, masih terbuka. Daripada cari yang tidak jelas, anak mantu tuh Ibu Bapak sekalian tuh. Betul tidak? Cari yang sudah jelas. Ini baru batalor dia, baru menetas, gajinya sudah 5.600.000. Bagaimana kalau sudah pangkat 2 ke 3 nih, 3 strap, ya, praka sudah pasti 6-7 juta. Ya, sudah berkeluarga pasti bertambah karena untuk istri dan anak pun akan dihitung. Ya, jadi bangga tidak sekali lagi tentara? Ya, tapi jangan kamu bangga terus nanti belum lapor. Kalau kamu tidak bangga, kalau kamu tidak bangga, nanti kamu percuma jadi tentara. Tiba-tiba minum cap udu pecat. Nah, ya, jangan macam-macam. Paham ya? Ya, ke samping lagi sana. Kamu tunggu di samping. Ya, balik. Ya. Sikapnya sudah beda.
ya tuh prajurit, sudah jadi prajurit jadi pasti beda dia. Ibu bapak sekalian, saya ingin menjelaskan sedikit bahwa tahun itu kita buatlah. Nah ini ada bulan Februari besok ini ada lagi seleksi. Saya minta disiapkan bapak sekalian, tolong juga titip ke Korem saja kalau saran saya untuk dilatih. Nanti saya akan jelaskan kenapa harus titip di Korem, nanti saya akan jelaskan. Baik, kita ke sini bahwa untuk operasi militer selain perang, kalau kita berbicara hari-hari ini bapak sekalian, banyak sekali bencana terjadi di Indonesia ini. Di Gorontalo saja sudah ada beberapa kali bencana yang sudah kita lakukan bersama pihak kepolisian dalam rangka menanggulangi bencana itu. Yang pertama adalah membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan. Kemudian yang kedua membantu pencarian pertolongan dalam kecelakaan. Jadi di dalam kita ini Kodim, semua Dandim sudah saya perintahkan untuk membuat tim reaksi cepat dalam rangka mendukung pihak pemerintah daerah untuk mengatasi kesulitan. Yang paling sering terjadi bencana saat ini kalau saya lihat dari grafik yang kita buat itu ada di Gorontalo Utara. Ya, bencana longsor yang tutup jalan saja sudah berapa kali itu di Gorontalo Utara. Itu para Dan Ramil, Babinsa dengan bapak-bapak dari kepolisian serta Basarnas menanggulangi di sana. Kemudian yang kedua, saya pelajari bencana itu banyak menimbulkan korban karena banyak yang tidak siap. Tahun lalu untuk mengatasi itu, tahun lalu Korem sudah berlatih 2 kali. Yang pertama adalah penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan, dan yang kedua adalah penanggulangan bencana mengatasi banjir. Itu kami latihkan tahun lalu dan mudah-mudahan sekarang bisa kita fungsikan dengan baik. Saya berharap ada interaksi antara masyarakat dengan anggota saya di lapangan, dengan para Babinsa, saling bekerja sama sehingga bisa mengetahui, bisa berlatih. Nah kemudian saya pelajari juga kenapa kok pada saat bencana terjadi banyak korban. Yang pertama adalah tidak ada alat komunikasi yang bisa menyampaikan pesan secara cepat kepada masyarakat. Untuk itu program saya kepada para Dandim, mana Dandim Powato, Dandim Powato berdiri. Ya, ini Dandim Powato. Bapak sekalian balik kanan. Wilayahnya adalah Kabupaten Pohuwato dan Bolemo. Dandim Gorontalo Utara. Ya, balik kanan. Ya, ini wilayahnya Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Gorontalo. Dandim Kota mana Dandim Kota? Pak Alan mana Pak Alan? Oh, Solat. Ya, Solat. Ya. Wilayahnya Kabupaten Bodebolango dan Kota Gorontalo. Nah, saya memerintahkan kepada mereka untuk membuat atau menghidupkan kembali, pertama adalah sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Jadi kalau ibu bapak sekalian nanti lihat di desa-desa nanti termasuk di Purbalas ini, ya, pos kamling itu akan didirikan kembali atau diperbaharui kalau yang sudah ada, dan akan digiatkan kembali ronda. Ada tujuannya, ya. Yang kemudian yang kedua adalah semua menggunakan kentongan, ya, pakai kentongan lagi. Tentunya pasti kalau ada banjir kentongannya berbeda, untuk longsor ya berbeda, ada kebakaran pasti berbeda. Jadi kentongan itu seperti alarm ketika menghadapi bencana. Saya berikan contoh, ketika terjadi banjir bandang, kalau mungkin siang hari banyak orang yang melihat, tapi kalau malam hari yang masih tidur, kira-kira ada yang melihat tidak? Nah ini jadi masalah. Kalau tidak ada yang membangunkan atau tidak ada yang membunyikan alarm itu, maka banyak yang terjadi korban. Sehingga saya minta dibikinkan itu kentongan, semua rumah harus punya kentongan untuk membunyikan apabila terjadi bahaya. Dan tentunya sudah harus dilatih oleh para Babinsa, dan saya minta juga Pak Babin Kaptimas serta Ayana untuk membantu itu. Kemudian yang kedua yang kita lakukan di Korem adalah selain kentongan, jadi kentongan itu fungsinya tidak hanya untuk bencana tapi juga untuk Kamtibmas. Misalnya ada pencurian atau ada kebakaran rumah, itu bisa kita gunakan. Seandainya malam hari ya petugas yang Siskamling itu dia akan membunyikan lah itu. Kemudian yang kedua, tahun 2019 Korem sudah menanam pohon sejumlah 1.029.000 pohon.
Ya. Kenapa demikian? Karena pohon adalah pelindung kita. Ketika terjadi bencana longsor terjadi, bencana banjir bandang terjadi karena banyak pohon yang ditebang, karena banyak pohon yang dihabiskan. Nah, kita kembali coba mengangkat ini supaya pohon, dan tentara itu sangat akrab dengan yang namanya pohon. Karena kalau terjadi perang, kita akan kembali ke hutan untuk bergerilya. Kalau kita tidak punya perlindungan, banyak pohon yang ada, maka pasti kita banyak yang jadi korban. Iya, itu yang paling suka pohon beringin. Tapi dulu Pak, saya waktu kasih kecil dibilang pohon beringin banyak setannya Pak. Ya, jadi nanti saya cerita sama Bapak lah, karena ini sejarah hidup saya Pak. Jadi ini yang sementara kita buat. Lanjut. Oke, membantu kepolisian. Nah, ini patroli gabungan mengatasi apa tadi Pak? Mengatasi panawire. Ya, panawire kita dengan Pak Kapolres di seluruh wilayah itu melaksanakan patroli gabungan sampai hari ini. Betul ya Pak Kapolres ya? Betul Pak Dandim? Ya, betul Pak Dandim ya? Sampai hari ini kita melaksanakan patroli gabungan. Saya tidak mau jadi pemadam kebakaran. Ya, nanti panawire meriah, panawire di mana-mana baru kita turun. Nanti panawire diam kita hilang. Saya nggak mau gitu. Kita harus tetap konsisten untuk melaksanakan patroli. Ya, kemudian pemberantasan minuman keras. Ini cap udu, ya. Polda kemarin menanam 25 ton Pak ya, 25 ton yang ini Polres Gorontalo ya. Korem kemarin mungkin di atas 10 ton menangkap selama tahun 2019. Bayangkan 10 ton itu kalau kita jual, kalau kita bagi-bagi dalam kemasan kecil-kecil saja, satu botol aqua itu kan 600 ml Pak. Ya, berarti kalau 10 ton itu kan 10.000 liter. Bisa 18.000 orang yang minum. Mabuk di situ. Mabuk, bikin masalah, bikin kejahatan. Ya, ada terjadi pembunuhan, perkosaan, pulang tampil yang main tua di rumah, pulang pukul anak. Itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Itu karena akarnya adalah minuman keras atau cap udu. Ya, kemudian yang ketiga adalah pengamanan pilpres dan pilkada sudah kita laksanakan tahun lalu, dan sekarang tahun ini 2020 ada 3 kabupaten yang pilkada. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi dengan pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dalam rangka mengamankan pelaksanaan pilkada supaya bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan damai. Bukan damai yang di Bolemo ya, damai untuk seluruhnya. Maksudnya gitu Pak. Jangan sampai Pak beli nanti bilang di damai di Bolemo Pak gitu. Ya. Oke, lanjut. Membantu tugas pemerintah daerah. Ya, tadi saya bilang tadi penanaman pohon 1.029.000 pohon, membantu Pemda dalam pembangunan rumah layak huni. Pembangunan rumah layak huni tahun lalu kita mengerjakan 720 unit. Nah, begini Bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, kalau kemarin termasuk para anggota dewan yang tidak hadir, saya ingin menjelaskan dulu. Jangan melihat Mayani itu hanya bangun rumah selesai. Jangan. Kalau seperti itu saya dengan senang hati mundur. Ya. Rumah Mayani itu banyak masalah yang terdapat di dalam situ. Saya beri contoh. Ini saya beri contoh ya. Sebelum kita kerjakan dikasih tempat nih sama Pak Iqbal. Pak Iqbal mana Pak Iqbal? Perkim. Oh, sholat lagi. Ya. Saya beri contoh. Boleh tanya Pak Iqbal. Ada tanah yang dikasih itu bermasalah. Mau dibangun, saudaranya bilang itu bukan tanahnya dia. Terus gimana? Ini sudah ada anggarannya. Mau harus kita apakan ini? Kalau Babinsa tidak menyelesaikan, maka tidak akan dibangun. Tapi Babinsa karena dia panggilan tugas, dia mau bantu, dia ikut menyelesaikan, mempertemukanlah keluarga itu. Disampaikan, sepakat semua, dibangunlah di situ. Ada rumah lagi yang diberikan tuh di tebing Pak. Ini dan Ramil di Lupi, nanti boleh tanya orangnya. Itu dibangun tebing. Kalau kita ikuti dengan ini, nggak akan bisa dibangun rumahnya. Kalau longsor kalau hujan deras pasti longsor dia. Akhirnya sama dan Rabil disewa alat berat, dibuatlah rata, dibangunlah di situ. Yang ketiga, ini berapa contoh ya? Ketiga, di Tilang Muta kemarin di Suku Bajo itu dapat
ada berapa, 1 atau 2 rumah kalau tidak salah. Dikasih di pinggir pantai Pak, pinggir pantai, senang orangnya. Tapi kita harus membangun fondasinya setinggi 5 meter. Ya kalau di bawah kena ombak hilang. Tapi karena tanah itu yang ditunjuk, Babinsa dan Ramil dengan segala upayanya dia membangun di situ. Kalau saya pemborong, kalau saya mitra Pak ya, mitra namanya Pak ya, saya pemborong gitu ya, saya nggak mau, saya maunya selesai dulu, biarkan selesai baru saya kerjakan. Ya sudah, kalau nggak selesai sudah, kayak kembalikan uangnya. Tapi karena sayangnya kita kepada masyarakat, itu yang kita lakukan. Belum lagi yang mau bangun, ya mungkin sudah ada di Bapak sekalian, yang di luar ukuran yang sebenarnya. Kalau bicara aturan memang tidak boleh, tapi tidak mungkin kalau masyarakat ngomong sama Pak Babinsa, Komandan, saya kan pengen kapan lagi saya bisa punya rumah besar, ya rumah gedung, ya tuh. Kalau biar saya nanti mati di rumah yang besar inilah, tidak apa-apa lah Pak Babinsa, yang penting bisa bangun. Sudah bilang begitu, Pak Babinsa hati meleleh langsung, ya sudah Bapak kerjakan, kita bantu. Begitu yang terjadi. Jadi jangan sampai Ibu Bapak sekalian atau terutama rekan-rekan dari DPR mengira rumah layan itu sangat banyak masalah. Dan saya juga sangat berpikir untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Makanya tadi Pak, kemarin saya waktu di sana saya bilang Pak Ketua, sebagai niat baik saya perintahkan anggota saya, kita tambahkanlah itu di plester luar dalam dan dicat. Kenapa? Supaya mereka sehat. Karena kalau hanya batako saja, itu kan lama-lama jadi ampas, itu dia punya semen. Kena angin dihirup sama mereka, itu kan tidak baik buat kesehatan. Kemudian yang kedua, kalau kena hujan panas dia lama-lama akan cepat rusak. Makanya kita semen luar dalam, kita cat. Nah masalahnya juga ada yang, oh Komandan saya tidak mau buat dulu kamar mandi dan WC. Itu nggak ada masalah, yang penting ada surat pernyataan ditandatangani oleh ayah Anda, diketahui oleh ayah Anda, dan Anda punya rumah. Nah mereka biasanya seperti, kenapa? Karena kamar mandi WC kan biasanya di belakang. Mereka biasanya mau nambah, bikin dapur, bikin apa lagi, mungkin ada rumah lagi di belakang. Nah itu biasanya mereka minta, kita dengan senang hati kita serahkan bahan-bahannya kepada mereka untuk dikerjakan oleh mereka sendiri. Tapi yang penting adalah surat pernyataan. Nah ini Mahyani sudah, saya berharap tahun 720 unit itu sudah tidak. Dan saya menginformasikan Bapak sekalian, Pak Ketua, ini informasi saya, sesuai janji saya tanggal 27 sudah harus selesai Pak. Tapi saya akui ada yang tidak selesai. Ada yang tidak selesai bukan lewat tahun, tidak lewat tahun, tapi ada 4 dan Ramil yang saya copot karena tidak menyelesaikan tepat waktu. Ya. Boleh tanya para dandim saya Pak, betul para dandim? Ada 4 dan Ramil saya copot, ada yang selesai tanggal 28, ada yang 29, ada yang 30 ada. Tidak lewat tahun, tapi karena tidak sesuai dengan waktu dan kesepakatan sudah dibuat dengan saya, tanggung jawab kamu saya copot dari jabatan. 4 dan Ramil. Saya ganti lagi yang baru. Betul ya Pak Dandim ya? Ya. Jadi seperti ini yang mau saya komitmen dengan apa yang saya sampaikan, supaya masyarakat tidak, intinya kita melayani masyarakat itu harus betul-betul berbuat yang terbaik. Tuh. Lanjut, ini penanaman pohon dan nah kemudian saya juga kemarin saya sudah keliling semua anggota DPR baik provinsi maupun kabupaten kota. Saya hanya minta tolong tambahkanlah bantuan dana operasional buat para Babinsa. Ini sangat penting buat mereka. Tadi saya bilang tuh beli, ya kan, ini mereka kerja keras di lapangan bersama-sama masyarakat. Saya hanya minta mereka dihargai dengan itu saja. Saya tidak bisa ngasih mereka uang bensin yang banyak, saya tidak bisa ngasih mereka motor yang banyak. Tapi dari itulah, dari Bapak sekalian lah mungkin saya minta tolong supaya bisa dipikirkan para Babinsa kita. Ketahanan pangan, kemudian pembersihan dan lima itu TMD Imbangan. Tahun depan, tahun ini kita akan melaksanakan TMD di 2 tempat, di Bualemo dan di Gorontalo Utara. Itu sudah pasti. Dan kita mungkin Bualemo Dandim, Bualemo kapan? Masuk ke berapa? Ke bulan Juni ya, Bualemo bulan Juni ya. Gorontalo Utara Juni ya. Bualemo kapan? Iya, TW2. Oh ya, berarti sekitar April. Baik, nanti kita mudah-mudahan bisa kita laksanakan baik. Lanjut. Ya, memberikan bantuan kesehatan, kita laksanakan bakti sosial ya dengan masyarakat, memberikan. Saya menjelang hari Juang TNI kemarin melaksanakan bakti sosial di Pinogu. Saya bawa semua dandim beserta ibu-ibunya, saya bawa semua, istrinya saya bawa semua.
Kita dengan seluruh perwira Korem semua berangkat ke Pinagu naik motor. Lumayan Pak, 3 jam. Pulang balik 6 jam naik motor. Ya. Itu memang kalau saya sudah 3 kali, ibu-ibu nih yang ini berkesan. Kalau diinjak Gorontalo belum sampai ke Pinagu berarti belum sampai ke Gorontalo. Nah, itu prinsipnya gitu. Ya. Kemudian kita ke suku Bajo di Telamuta sambil tanam pohon di sana, tanam pohon mangrove. Dan yang terakhir adalah kita ke Pulau Ponelo di Desa Malambe. Nah, 3 tempat itu saya kunjungi karena 3 tempat itu pertama kali anak-anak mereka jadi tentara. Jadi saya sengaja kunjungi lagi biar banyak mau yang jadi tentara lagi. Gitu tujuan saya. Lanjut. Ya, ini Korem, lanjut. Ya, ini ada kodim, saya kira sudah saya jelaskan tadi. Tahun depan kita akan bangun 3 kodim, Pak. Kodim Kabupaten Bolemo, Kodim Kabupaten Gorontalo, dan Kodim Kabupaten Bone Bolango. Ya, Kabupaten Gorontalo. Ya, tahun depan, tahun ini sudah 2020 lupa. Tahun ini kita akan bangun, termasuk 4 koramil. 4 koramil itu Koramil Ati Tolinggula, Koramil Wonosari, Koramil Popoyato Barat, dan Koramil Pinogu. Nah, itu kita akan bangun 4 koramil tahun ini, mudah-mudahan bisa. Dan yang lanjut, ya, ini Bapak sekalian bisa lihat. Waduh, nggak kelihatan ya. Nah, ini di Korem ini sedang saya buatkan sarana olahraga. Saya tujuan pertama adalah saya mengikuti begini. Orang Gorontalo kenapa banyak kamtipmasnya tinggi, kenapa? Kenapa orang senang minum cap udu? Kenapa orang di sini banyak minum cap udu? Karena menurut saya gini, karena tidak ada tempat-tempat untuk mereka berolahraga. Itu menurut saya. Ini mohon maaf, bukan saya bilang ini ya, tapi saya hanya ini kesimpulan yang saya buat bahwa sarana olahraga buat masyarakat Gorontalo sangat kurang. Untuk itu saya mulai buat. Di sini ada lapangan basket, lapangan voli 2, lapangan tenis 2, ini lapangan bola. Lapangan bola ini lapangan bola yang terbesar di Gorontalo. Ukurannya termasuk jumbo, Pak. Ukuran jumbo karena 85 kali 110 meter persegi. 85 kalau tidak salah. Jadi kalau lari kita sekarang cukup bikin kita capek. Ya, jumbo. Nah, di sini kita akan coba nanti mendidik anak-anak muda untuk bisa jadi pemain bola dan sekaligus bisa berolahraga dengan baik. Saya ingin Korem ini terbuka buat masyarakat untuk berolahraga. Korem ini korem kita semua, koremnya ibu bapak sekalian. Silakan yang mau lari di sini dalam rangka persiapan untuk menjadi ikut seleksi prajurit maupun ikut seleksi anggota kepolisian, silakan, saya persilakan di tempat ini. Ada lapangan voli, nanti kita buat lagi lapangan basket, nanti kita buat lagi menara yang buat serbaguna buat turun tebing itu, kita siapkan semuanya. Saya bahkan bilang ke Pak Bupati Gorontalo, Pak, kalau Bapak mau bikin Porda, bikin saja di Korem, Pak. Karena sudah siap, sudah lengkap semuanya, Pak. Tinggal yang kurang-kurang mungkin kolam renang yang belum bisa kita buat lah. Tapi kalau untuk lari dan lain-lain, siap. Ini di dalam ini bisa dipakai untuk karate, untuk judo, untuk taekwondo, silat bisa di sini. Silakan Bapak pakai. Ini punya masyarakat semuanya, terbuka untuk masyarakat. Itu yang karena gini, orang ada kata-kata yang bagus, mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Kalau jiwanya kuat, dia tidak akan minum minuman keras. Kalau tubuhnya sehat, dia tidak akan mau melakukan hal yang tidak benar. Saya meyakini itu. Bagaimana dia mau sehat kalau tidak pernah berolahraga? Bagaimana dia mau berolahraga kalau dia tidak punya sarana yang cukup? Jadi ini yang mungkin saya mau sampaikan kepada sekalian. Makanya harus disiapkan sarana olahraga yang banyak di mana-mana untuk masyarakat. Lanjut. Ya, ini lapangan tenis yang kita buat. Lanjut. Ya, kemarin ada masjid, saya sudah sholat di masjid Pak Iqbal. Ya, masjid saya bagus gak Pak? Bagus ya? Ya, saya boleh sombong sedikit lah. Masjid saya masjid yang terbagus sekarang di Gorontalo, Pak. Ya, itu Bapak sekalian ya. Masjid saya masjid yang terbagus di Gorontalo. Tidak terbesar tapi terbagus. Ya, boleh sombong dong dikit Pak ya. Ya kan. Nah, ini masjid silakan dipakai. Kita bangun untuk semua yang mau singgah, mau ke sini untuk
melaksanakan ibadah, silakan. Ini juga, dan kami juga lagi buat satu masjid lagi di Kodim Gorut, ya Pak Dandim ya. Ya, nanti di Kodim Pohuwato menyusul. Saya sudah bilang kemarin pada saat peresmian, tugas Bapak para bupati dan wali kota adalah membangun masjid di kodim-kodimnya. Nah, jadi nanti habis ini gantian, mereka yang sudah kita bangun Bu di Korem, sekarang nanti di kodim-kodim tugasnya para bupati nanti akan membangun dengan wali kota. Jadi begitu Pak ya, Pak Bupati Gorontalo apalagi sudah menjanjikan kalau kodimnya punya 5 hektar ya bangunnya gampang itu. Lanjut ya, ini yang kita kerja. Lanjut, saya menginformasikan lagi, kami di sebelah masjid itu bangun rumah sakit, dan rumah sakit ini karena gini, saya melihat dari Paguyaman sampai ke sini, sampai ke batas daerah Limbotos itu tidak ada rumah sakit. Tidak ada rumah sakit, terutama bandara. Nah, saya bangun sengaja di sini pertama karena letaknya di Korem kan tengah-tengah, buat anggota saya dari Pohuwato gampang, dari Goru juga gampang, dan dari kota juga ke sini gampang, di tengah-tengah. Yang kedua, tadi saya bilang bahwa tidak ada rumah sakit untuk masyarakat. Yang ketiga, kalau terjadi sesuatu di bandara, rumah sakit yang adalah rumah sakit Korem. Karena nggak ada rumah sakit yang cover bandara ini kalau terjadi sesuatu. Sehingga ide saya itu saya membangun di situ. Itu rumah sakit yang 4 ya Pak. Ya, mudah-mudahan lengkap Pak. Ini semua sudah saya hitung, saya siapkan. Mau nanti ada ada ruang praktek mata, telinga, penyakit dalam, semua sudah saya siapkan. Dan yang ketiga Pak, kenapa rumah sakit itu adanya di sebelah masjid? Supaya kalau yang misalnya orang yang banyak dosa Pak, dia dengar azan di situ, dia mau mati ya, mau dipanggil Tuhan, dia dengar azan, dia sempat dia minta maaf sama Tuhan, bisa masuk surga dia. Ya, terus kalau dua harus meninggal dia, ya sholatkan ya gampang, ya dekat untuk sholat jenazahnya di situ. Itu tujuannya Pak. Ini yang sudah kami kerjakan. Nah, sehingga saya berharap Bapak sekalian, nah semuanya itu kami bangun tidak menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah atau satuan atas, tidak. Itu kami carikan sendiri. Kami cari sendiri, terus terang aja. Ini kenapa demikian? Karena cintanya Korem ini sama masyarakat Gorontalo. Ya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau saya saja bukan orang Gorontalo sangat cinta sama provinsi ini, sama orang-orang sini, bahwa Pak Dewan harus lebih lagi cinta sama orang-orang Gorontalo. Itu yang paling penting ya Pak. Ya Pak Ketua ya. Itu ngamila mau tato. Nah itu. Ya, harus begitu. Jadi semua harus, kalau semua punya pikiran seperti itu pasti wah Gorontalo. Dan saya secara logika Pak, tidak mungkin ada, harusnya kalau dengan melihat Gorontalo seperti ini, tidak boleh ada orang Gorontalo yang miskin. Tidak boleh ada. Karena Gorontalo sangat luar biasa kekayaan alamnya, baik di laut maupun di darat. Betul. Saya sangat sangat akui itu bahwa Gorontalo sangat kaya di laut dan di darat. Makanya saya berharap itu Tato Tudilio dan Tato Deheto Mai Sanangia. Ya, betul Pak ya. Tato Deheto dan Tato Tudilio ya, Mai Sanangia. Harus sejahtera di laut dan di darat. Jadi kalau orang Gorontalo memanfaatkan, salah besar. Salah, itu dosa yang terbesar Pak. Tidak memanfaatkan kekayaan alam buat kepentingan kita. Itu yang berikutnya. Dan saya mengajak seluruh Bapak sekalian, mari bantu kami untuk bisa membangun Gorontalo ini. Walaupun dengan segala berbagai macam keterbatasan, saya meyakini bahwa semua itu bisa kita laksanakan dengan niat, dengan kerjasama dan sama-sama bekerja supaya Gorontalo ini lebih baik ke depan. Lanjut. Ya, ini adalah secaba Sekolah Calon Bintara TNI Angkatan Darat. Dari provinsi, dari Pak Gubernur, Pak Ketua dan Ibu Bapak sekalian dari anggota Dewan, saya sudah diberikan uang, bukan diberikan, sudah diberikan, disiapkan anggaran 5,5 miliar untuk bangun markas komandonya secaba. Kemudian dari para bupati kabupaten kota, ada yang nanti dalam tahap pertama ini memberikan 2 miliar, ada yang 2,5 M, karena saya minta 3,6 untuk bisa membangun ruang kelas dan ruang barak untuk mereka tinggal. Sehingga tahun 2021 sesuai dengan kesepakatan kita kepada Bapak Kasat ya, sudah operasional. Makanya harus diselesaikan tahun ini Pak. Tahun 2021 sudah harus bisa selesai, sudah bisa dimanfaatkan. Secaba ini lokasinya, saya mau kasih tahu lokasinya, kadang-kadang takut Pak. Takut apa? Harga tanah naik.
Benar Pak, sekarang saja di tempat yang sudah kita rencanakan ini sudah naiknya berkali-kali, padahal belum dibangun Pak Ketua, sudah naik ini. Bagaimana kalau sudah dibangun nanti Pak? Korem, saya kira ibu Bapak sekalian dari Pulau Bala tahu, korem sebelum dibangun korem di sini harga tanah berapa? Paling 20.000, 25.000 di sini. Sekarang ini saya mau coba Pak cari tempat di depan sana, sudah nggak ada. Itu pun harga tanah paling kurang 200.000 di depan. 200.000. 1 tahun korem diresmikan Pak. Oh bisa bayangkan, begitu besar. Ini Bapak lihat warung dari sana ke sini kan, Bapak dari Patok tuh Bundaran Habibie ke sini mungkin ada sekitar 40 warung sudah berdiri ini Pak. Betul, silahkan dihitung. Ini banyak sekali nih Bapak lihat, ada yang bangun-bangun baru ini. Di depannya ada yang bangun baru. Dan itulah memang harusnya begitu. Ketika suatu instansi militer, baik militer maupun polisi itu dibangun di situ, dia harus punya multiplier efeknya buat masyarakat, terutama dari segi ekonomi. Jadi saya menghimbau Pak Ketua dan rekan-rekan dan semua dari Dewan, jangan takut berinvestasi kepada tentara dan polisi. Ya, jangan takut berinvestasi karena pasti kembalinya mungkin tidak langsung, ya namanya juga investasi. Kembalinya dalam bentuk pajak kepada daerah, ya, dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia kepada daerah, itu luar biasa. Kalau coba 200, berapa tadi maksud 257 orang itu Pak, berapa biaya Bapak untuk bisa mau pengangguran? Ngatasi pengangguran 257, coba biayanya luar biasa, bisa puluhan miliar Pak untuk menyelesaikan 257 orang ini. Tapi dengan dia jadi tentara, polisi kemarin 200 ya, 188, berarti sudah hampir 500 orang pengangguran hilang di Gorontalo tahun lalu. Luar biasa Pak. Jadi itulah kerja keras daripada kita dari TNI dan Polri. Lanjut. Ya, sebagai kata-kata terakhir Pak, bukan kata-kata terakhir, mohon maaf. Sebagai ini nanti pikirannya sebagai apa namanya, sebagai pesan penutup ya. Saya di sini mungkin bisa baca di sana juga ada namanya sejati. Sejati itu adalah semboyan dari kita, dari Korem ini. Pertama dari kata semangat. S-nya itu semangat, J-nya jaga dan tingkatkan selalu profesionalisme keprajuritan, dan T-nya adalah rendah hati. Semangat, profesional, rendah hati, itulah moto dari Korem ini, sehingga Korem ini bisa lebih baik ke depan. Semangat, karena dengan semangat itu kita bisa melakukan apa saja yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin kalau kita punya semangat. Profesional, ya kita harus profesional. Tentara itu harus profesional. Dari pangkat yang tertinggi saya di sini maupun sampai pangkat yang perada kayak mereka tadi, itu harus profesional. Supaya tidak, misalnya pekerjaannya dengan baik, tugas dilaksanakan dengan baik, itu profesional. Disiplin itu profesional. Yang terakhir adalah T, ada rendah hati. Sehebat apapun seorang prajurit, kalau dia tidak rendah hati, maka dia akan jadi musuh rakyatnya, musuh daripada masyarakat sendiri. Karena dia tidak rendah hati, dia akan jadi arogan, sombong. Yang terjadilah dia mengasari, dia melakukan hal tidak benar terhadap masyarakat yang harusnya dia lindungi. Nah, ini yang selalu saya tekankan kepada prajurit saya, sehingga mereka bisa melakukan tugasnya dengan baik di masyarakat. Kunci dari itu semua adalah rendah hati, dan dengan rendah hati kita bisa menjadi orang yang pertama disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita disayang oleh masyarakat. Yang ketiga, kita bisa melaksanakan tugas dengan baik karena kita selalu rendah hati. Karena saya punya prinsip Pak, selalu saya bilang, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang punya sifat untuk melayani. Seorang pemimpin tidak akan jadi hebat kalau dia tidak pernah menjadi hamba. Itu yang saya pahami Pak. Artinya kalau dia tidak akan jadi pemimpin yang hebat kalau dia tidak pernah melayani orang lain. Kalau dia pernah melayani orang lain, ketika dia jadi pemimpin, saya meyakini bahwa dia akan akan menjadi pemimpin yang hebat karena dia punya pengalaman. Demikian Pak, terima kasih. Satu lagi kata-kata dalam bahasa Gorontalo Pak, itu ngamila wuhiyai loya barakati. Semoga kita menjadi orang yang selalu diberikan barokah yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Rem Sete 3 Nani Wartabone, Kolonel CCT Arnold AP Ritiau. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Danrem. Luar biasa, karena biasa di luar. Artinya pengalaman yang di luar
beliau bawa ke sini dan membangun Gorontalo dengan semua penjelasan yang sekali lagi luar biasa. Semua ada di sini. Jadi tidak salah, waktu yang kita berikan semaksimal mungkin, kurang lebih 45 menit, memang cocok untuk kita dengar dan kita tindak lanjuti. Melebihi orang Gorontalo kayaknya ini beliau ini. Dari bukan orang Gorontalo tapi semua bahasa beliau tahu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sekarang masih ada waktu, kita perkenankan Pak Kapolda diwakili Pak Kapolres. Persilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam serta bagi kita semua. Om Swastiastu. Selanjutnya beberapa nama budaya, salam kebajikan. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syori sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya alim. Amma ba'du. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara silaturahmi tatap muka DPRD menyapa masyarakat. Salawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat, dan insya Allah syafaat kepada yang ada di ruangan ini. Yang terhormat Bapak Danrem 133 Nani Wartabone, yang saya hormati Bapak Ketua DPR dan Wakil Ketua DPRD Provinsi, yang mewakili Bapak Bupati, teman-teman DPRD, senior saya Kasrem, teman-teman saya Pak Dandim, mohon izin karena Pak Dandim ini semuanya teman-teman saya satu letting, pernah sama-sama satu ompreng di Akmil sana, siap, di Gunung Tidar, sama-sama makan salak mentah dulu. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf Bapak Danrem, Bapak Wakil Ketua DPR, seyogianya Bapak Kapolda akan hadir, namun tadi melakukan pengecekan ke Ulele karena rencana Bapak Menteri Dalam Negeri akan hadir beserta Ibu acara di Bone Bolango. Kemudian yang selanjutnya juga kami akan kedatangan dari tim Lemdikpol atau Lemdiklat Polri, yaitu akan mengecek atau menganalisa atau melihat sistem pendidikan di SPN di Batu Daa. Tanya sebanyak 17 orang akan datang dipimpin langsung oleh Bapak Kalemdikpol atau Kalemdiklat. Kemudian kalau kami menyimak dari paparan Pak Danrem tadi mungkin kurang lebih, jadi intinya yang pertama adalah apa yang sudah kami laksanakan di Polda Gorontalo ini sudah dipaparkan dari Pak Danrem tadi adalah kurang lebih 25 ton gabungan, yaitu melaksanakan razia daptikus dan sudah dimusnahkan. Alhamdulillah kemarin saya jalan-jalan dan berbincang-bincang dengan Bapak Kapolda pun ternyata kita siram di tanah, ada 2 pohon mangga yang langsung mengering sekarang gara-gara cap tikus itu. Jadi ternyata akarnya sudah mengering termasuk di daunnya. Jadi bagaimana kita bayangkan kalau kita minum cap tikus itu, bagaimana lambung kita, bagaimana hati kita, karena hati itu adalah untuk penetralisir dari racun. Kalau hati itu sudah rusak ya mungkin namanya kanker hati. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, perlu kita ketahui bersama bahwa kejadian tanggal 3 Januari 2020 itu kejadian adalah gara-gara cap tikus. Itu ada pembunuhan secara tidak langsung, penganiayaan, ya kita terapkan 35 ayat 1 ayat 3, yaitu penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Itu warga Limboto Barat. Jadi ketika berawal malam tahun baru ini bersaudara, ipar-iparan. Jadi sama-sama meminum minuman cap tikus malam tahun baru. Pukul 03.00 mereka baru mulai pesta. Jadi mohon izin Pak Danrem, mereka bersaudara, kemudian menjelang jam 8 pagi diajak pulang sama adik iparnya. Dia nggak mau, terus ditendang si kakak iparnya ini sampai terjatuh. Kemudian sama-sama, namanya orang mabuk, habis itu rangkul-rangkulan kembali, sama-sama pulang ke rumah. Di rumah itu si kakak iparnya mau pulang ke daerah Gorontalo Utara, dihalang-halangi oleh si adiknya ini. Akhirnya berantem lagi di situ. Si kakaknya itu
jatuh lagi di situ. Kemudian si adik ini korban sekarang ditendang, kena di rusuk sebelah kiri. Ternyata dia pergi ke rumah, tanggal 3 baru ditemukan sekitar pukul 17.30, hampir setengah 6, dalam keadaan meninggal dunia di kebun jagung. Nah, dari hasil penyidikan kita melakukan gelar perkara bahwa semua berawal dari cap tikus. Banyak kejadian di kota Gorontalo sebelum tahun baru, ada yang ditemukan di pohon pisang. Jadi antara pohon pisang dua gini, dia di tengah-tengah, meninggal juga. Itu gara-gara terlalu banyak minum cap tikus. Jadi kalau dari segi agama terlalu banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Mungkin cap tikus ini ada yang mengatakan bahwa katanya untuk obat diabetes katanya. Mungkin kalau sedikit mungkin ya. Tapi kalau minumnya 2 botol bukan diabetes lagi namanya. Diatab mungkin namanya itu kan. Nah, kemudian kejadian ketika saya berdinas di Bualemo pun banyak penganiayaan termasuk pencabulan anak di bawah umur pun sangat tinggi, berawal dari cap tikus. Linier dengan kejadian tersebut, kita juga harus sama-sama mengingatkan anak kita, saudara kita yang di bawah umur, diajarkan mana yang boleh dipegang oleh orang lain, mana yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Itu rata-rata kalau anak SD, anak 5, kelas 4, kelas 5 terkadang dipegang-pegang sama tetangganya. Karena ini ada kejadian di Bualemo, itu kakak beradik sampai, mohon maaf, sampai hamil, karena berawal dari keluarga yang broken. Kemudian dia tinggal sama neneknya sampai dia punya anak adik kakak seperti itu, kandung, siap, adik kakak kandung itu. Jadi mungkin kita ketahui bersama bahwa semua berawal dari keluarga. Jadi pendidikannya itu hanya beberapa persen saja untuk mendidik sang anak ini. Kemudian yang selanjutnya tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Danrem terkait masalah panah wayar. Beberapa orang sudah kami amankan di daerah Pulubala, di daerah Batu Daa. Ada seorang bentor membawa anak panah dari panah wayar. Kan untuk apa seorang pengemudi bentor membawa panah wayar? Kemudian juga sudah disampaikan tadi terkait masalah siskamling. Tentunya kita masih ingat untuk kita yang lahir tahun 70-an, 80-an. Ketika itu ada namanya tamu wajib lapor 1 kali 24 jam. Tapi sekarang nyatanya tidak ada. Contoh di Pulubala kemarin ada yang kita amankan terkait masalah terindikasi adanya terorisme. Itu berawal dari ketidakmauan atau acuh tak acuh, atau bahasa kami di akademi adalah apatis terhadap lingkungan, tidak mau tahu dengan lingkungan sekitar, sehingga ada masyarakat yang mencurigakan tidak dilaporkan kepada aparat yang berwenang, terutama RT. Yang paling bawah ini adalah RT. Kemudian selanjutnya masalah arahan Bapak Presiden terkait masalah iklim berinvestasi dan berusaha di masing-masing wilayah, yaitu kami sudah meningkatkan kemampuan para Babin Kamtibmas, terutama masalah anggaran dana desa. Karena kami ada MOU dengan Menteri Dalam Negeri terkait masalah penanganan atau pengawasan masalah anggaran dana desa. Tentunya bukan hanya mengawasi berarti levelnya di atas, tidak, tapi sama-sama mengingatkan. Kalau yang mau mengingatkan tidak tahu masalah anggaran dana desa, tentunya akan tidak nyambung. Jadi kami kemarin membuat pelatihan selama 2 hari untuk Babin Kamtibmas. Kami undang dari konsultan, masalah lelang, masalah pengadaannya seperti apa. Kemudian yang selanjutnya, selama saya berkeliling-keliling, mohon izin Pak Danrem, saya dinas pertama di Jawa Timur, kemudian di Kalimantan Timur. Jauh sekali di sini, sangat-sangat aman di sini. Tapi aman bukan berarti kita harus leha-leha dan tidak menjaga keamanan itu. Di Jawa Timur saja namanya sepeda motor di dalam rumah, dikunci rumahnya, motornya dikunci masih hilang. Di sini terkadang kemarin ada kejadian di di UG mencuri motor karena kuncinya ketinggalan di situ. Jadi bukan karena niat, karena lihat ada kunci tergantung, ya akhirnya diambil. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, nanti bisa dilanjutkan dengan diskusi.
Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Saya akhiri, ulangi, sebelum berakhir saya juga ada pantun Pak dan Rem, karena ini akhir pekan. Berakhir pekan dengan aura kasih. Cukup sekian dan terima kasih. Ya, makasih Pak Kapolres, Pak Ade yang telah menjelaskan Kamtibmas sinergi dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dandrem. Bapak Ibu sekalian, untuk sesi berikut Pak Bupati, karena untuk Pak Bupati ini sebaiknya nanti ada pertanyaan akan dijawab oleh Pak Bupati, dan kita akan masuk pada sesi pertanyaan. Masih ada waktu 10 menit, tapi ada diskresi sampai 5.15 karena memang ini luar biasa tempat ini, maka kita sangat menyesal kalau misalnya ini cepat selesai. Oleh sebab itu ini, karena ini indah, luar biasa, biaya juga maksimal, artistiknya juga bagus, ini ornamen Pak Dandrem yang bikin, sehingga beliau bilang kalau siapa yang mau suka kawin boleh pinjam tempat ini. Ini sampaikan, tepuk tangan untuk Pak Dandrem. Bapak Ibu sekalian, saya tidak mau apa yang sampaikan tadi tidak benar, bahwa yang belum hadir tadi disebabkan antara lain dalam perjalanan. Alhamdulillah terwujud sudah, yang dalam perjalanan sudah ada sekarang, ada kurang lebih 14 orang. 14 orang. Tidak berlebihan kalau tidak saya sampaikan. Kalau tidak mau sampaikan tidak adil saya. Kenapa cuma yang lain, cuma dorang, kong torang dang. Oleh sebab itu izinkan saya untuk menyampaikan mereka secara singkat kepada kita semua, karena mereka itu termasuk orang yang Bapak pilih dan tidak pilih. Karena tidak daerah dapil yang lain. Nah, oleh sebab itu di sini yang sudah menyesuaikan Ibu Sri Sumuri, mohon berdiri Bu, balik belakang. P3 Dapil Bualemo Pohuwato. Berdiri Pak Iwan ke belakang. Ini tentara, ya. Siap. PKS dari Dapil Bone Bolango. Pak Adnan Entengo berdiri Pak, ke sana, jangan siap ke sini, ya. PKS, ya. Dapil Kabupaten Gorontalo. Pak Wayan, Om Swastiastu. Santi Om, ya. Ini beliau dari Dapil beliau Huto dari Golkar. Kemudian Pak Ibrahim, ya, Nasdem dari Gorut, dari Bualemo Pohuwato. Di sebelah kiri beliau tadi, saya ingat, ya, IQ saya tinggi, ya. Ada berapa giga, banyak giga. Ini Pak Fadli, ya, ada di sini tadi, ada sholat, ya. Sementara sholat karena masjid baru, ya, masjid gagah, ya. Ya, ada Pak Fadli dari PAN. Kemudian di sebelah sana yang perlu dada, Pak Dedi Hamzah. Ini PDIP Perjuangan dari Bualemo. Kemudian tadi di sebelahnya Pak Yasin 2 kali check out check in, ya, sholatnya panjang. Jadi Pak Yasin dulu di situ tadi dari PKS Dapil Gorut. Ini Pak Manaf juga dari Dapil sini, ya, Pulau Balai Simu dan seterusnya dari PKS. Kemudian saya pindah Pak Sulianto Pateda. Ini dari berdiri Pak, hadap sana, ya. Ya, ini Gerindra Dapil Kota, ya. Kemudian yang berikut Ibu Nanim Buinga dari Gerindra Bualemo Pohuwato. Kemudian Ibu Indri, ya, Mona Arfa Gerindra Nasdem dari Gorut. Pak Faisal Hulukati, ya, P3 Dapil Bone Bolango. Saya kira itulah makhluk-makhluk yang tadi datang, makhluk sosial, makhluk religi, dan makhluk seksual yang melengkapi kita semua, dan semua saya ingat karena memori saya tinggi, ya toh. Saya kira itu, sehingga total yang hadir ini Pak ada sekitar 29 orang. Sudah korum, melebihi korum Pak. Sehingga rapat paripurna saya ketuk bahwa sah Korem ini berada di sini. Luar biasa. Dan sah perjuangan daripada Pak Dandrem ini luar biasa. Luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati, sehingga sekarang kita dialog. Masalah pantun sebentar Pak, saya balas, ya. Pantun Bapak, ya. Saya banyak pantun Pak, lillahi ta'ala banyak pantun saya. Saya persilakan, saya kembalikan kepada Nenggos untuk membantu dialog ini. Pak Ketua, waktu ke depan sekitar 15 menit lagi setelah ditambah oleh Pak Ketua. Namun dari Permitra dan Pendengar Radio Poliama dimanapun berada, Karisma Radio dan Kendali TV, RH Radio dimanapun Anda berada, 99,9 FM, silakan bergabung bersama kami. Dan kami berikan kesempatan dulu kepada bapak-bapak di belakang sana. Kalau tadi yang bicara itu dari unsur Korem TNI, kalau bapak di belakang TANI, ada TANI kan di belakang. Jadi bedanya cuma A dengan satu huruf saja, ya.
ketika 133 Nani Wartobone tadi di atas itu melampaukan bahwa 33 sudah berbicara tapi berdiri satu orang, itulah 133 Nani Wartobone. Silakan Pak yang waktu pertama. Oke, silakan Pega yang pakai kopiah keranjang, silakan Pak. Siap? Bilang siap Pak? Siap. Lagi pembatarnya di sini, tidak boleh diam. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Nama saya Umar Bangi, sebagai petani. Saya mengucapkan terima kasih dengan adanya penyampaian Bapak Korem sangat luar biasa. Itu memang kinerja yang luar biasa dan terbuka-bukaan. Kami mengucapkan terima kasih Pak, terima kasih. Dalam kesempatan ini Pak, tadi sudah banyak anggota DPR yang sudah diperkenalkan nama-namanya. Saya dari Desa Tridharma Pak, sebagai masyarakat tani. Melalui kesempatan ini, kalau boleh Pak, yang sudah disebut nama-nama bisa mendorong pemerintah provinsi maupun kabupaten. Mengapa? Kami masyarakat ini sangat disesal oleh ulat-ulat. Dulu hanya 2 lubang daun jagung itu Pak, itu dengan oto-oto petugasnya. Dan sekarang biar ditelepon maupun didatangi ke rumahnya tidak pernah datang. Padahal itu memang tugasnya dan digaji oleh negara. Seharusnya didatangi dulu, dilihat keadaannya. Dan kami ini sudah luar biasa Pak, sudah 2 kali gagal dan sudah banyak utang Pak. Makanya dengan kesempatan ini, kami melalui kesempatan ini, karena sudah banyak anggota DPR provinsi maupun kabupaten yang sudah ada hadir pada hari ini, kami memohon kepada bapak-bapak, karena bapak-bapak ini yang sebagai wakil kami yang sudah ada di sana, kami mengharapkan dorongan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah disebut tadi. Karena saya sudah ada informasi Pak, petugas pemberantas hama itu hanya diberikan racun hanya 1 dos, sedangkan ini hanya menyangkut provinsi Gorontalo. Mana mungkin 1 dos itu yang bisa disebarkan ke 1 provinsi. Maka dengan ini kami melalui kesempatan ini, supaya pemerintah provinsi maupun kabupaten menyangkut petani ini, petani ini adalah tongkat negara, pantas dibantu Pak, jangan hanya dibiarkan begitu saja. Dan sementara kami sudah sesapa dulu, lalu kami kegagalan untuk kemarau. Ini ulatnya yang sudah luar biasa. Cukup CB, boleh? Masih ada yang ya lain? Jadi kira-kira itu yang saya bisa sampaikan. Kami mengharapkan kepada bapak-bapak dan ibu yang sebagai anggota DPR, kami mengharapkan bantuannya kepada bapak-bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ulet, tapi yang Bapak utarakan tadi ulat ya. Silakan yang berikut. Itu poin saja deh ya, kita ingat waktu. Iya. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dan kami muliakan Bapak Ibu para wakil rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo, selamat datang di Korem Nani Wartabone dan selamat berjumpa dengan rakyat Kabupaten Gorontalo. Yang terhormat Pak Faris Yusuf, langsung. Kalau seingat saya, waktu saya demo di DPRD Provinsi Gorontalo itu terkait dengan HGU yang ada di Satolotio. Nah, janjinya pada waktu itu adalah ini akan dikaji kembali oleh DPRD Provinsi Gorontalo dan kemudian akan dicarikan solusi.
Sama halnya dengan kita ketemu dengan Bapak Gubernur pada waktu di abnormal, bahwa itu akan diselesaikan. Nah, dalam hal ini, kalau tadi bicara hama, ini bicara persoalan lahan untuk masyarakat yang ada di Desa Tolotio untuk menggarap kebun-kebun yang ada di sini. Nah, untuk itu melalui kesempatan ini saya ingin hasil daripada kajian DPRD Provinsi Gorontalo terkait dengan tuntutan kita waktu itu pergerakan mahasiswa Islam Indonesia demo di DPRD Provinsi Gorontalo, dan itu ditandatangani oleh, saya pernah bersitegang dengan Pak Kris Wartabone. Saya kira kalau Pak Kris hadir juga sangat luar biasa. Pak Faisal Hulkati juga yang punya 500 hektar HGU. Saya kira ini menjadi penting untuk Desa Tolotio dan menjadi bagian daripada masa depan masyarakat Desa Tolotio. Saya kira demikian Pak, untuk dijawab hasil kajiannya dan solusinya bagaimana. Saya kira sangat penting untuk dialog pada hari ini. Terima kasih. Wallahul musta'an, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Satu lagi dari ibu-ibu bisa? Ada, silakan Bu. Ya. Ibu Asni. Mau bukan ya? Oh, nanti di sini saya namanya ya. Saya kira Ibu Asni. Oh, Tita Ena. Oh, bukan lagi ya. Ya. Gorontalo itu dan cuma berkisar situ. Tita Ena, Tak Usut, Tak Suami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pada aspirasi daripada masyarakat Kecamatan Tibawa. Saya dari Desa Tolotio, kapasitas sebagai aparat desa. Ya. Saya sudah pernah bersuara waktu reses Ketua Dewan tahun kemarin mengenai jalan yang ada di Pasar Isimu. Kami meminta perwakilan daripada Bapak Ibu sebagai wakil rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya yang ada di Kecamatan Tibawa, yang pada hari ini hadir, yang kami sebut dengan hormat Bapak Manap Hamsa SAG sebagai perwakilan dari Kecamatan Tibawa, kiranya dapat membawa aspirasi kami masyarakat Kecamatan Tibawa untuk dapat melihat jalan yang ada di Pasar Isimu. Sangat memperhatikan sekali. Tolong Pak, kami meminta perhatian daripada Bapak Ibu sebagai wakil rakyat yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya yang ada di Kecamatan Tibawa. Yang kedua, saya memohon perhatian dari Bapak dan Rem. Di Patung Habibie ini sering terjadi perkelahian anak-anak muda. Dalam satu malam sudah 2 kali kejadian dan sampai di kantor polisi. Sedangkan di situ ditulis itu adalah kawasan dari Korem 133 Nani Wartabone. Kami memohon Pak supaya dalam setiap malam itu ada pengawasan dari pihak Korem untuk keamanan dan ketertiban daripada anak-anak muda yang ada di Patung Habibie. Kami sangat mengharapkan ini Pak, karena orang-orang tua yang ada di sekitar situ sangat merasa takut setiap malam kalau mengingat anak-anak mereka sering pulang larut malam dan sudah dengan kejadian yang sangat serius. Hanya ini 2 pertanyaan saya bawa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 penanya dari bawah Pak, anak muda, jalan, HGU dan ulat. Bagaimana anak muda membuatkan jalan ke HGU untuk mendapatkan ulat? Silakan Pak. Baik, makasih. Ada 3 penanya. Yang pertama ulat-ulatan, ya. Kemudian utang-utangan kait dengan itu, yang kemudian dengan HGU-an, dan yang ketiga adalah jalan-jalanan, yang kemudian perkara-perkara di bundaran. Yang akan menjawab ini ada 2. Yang pertama komisi yang terkait, kemudian ada instansi yang terkait supaya dia bisa pas, dan juga ada aspirasi yang sampaikan yang harus diminta jawabannya oleh anggota ataupun masyarakat. Yang pertama saya minta dari pihak pertanian untuk ulat-ulatan, jagung-jagungan yang hanya 1 dos. Mana bisa hidup nih, mati ini ulat kalau cuma 1 dos ya. Dan siap-siap untuk masalah HGU Komisi 1 ya. Komisi 1 untuk menjawab tentang hal tersebut. Saya persilakan Pak Yusbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, baik, saya langsung menjawab pertanyaan dari Bapak petani yang kita dari Tridharma. Saya ceritakan dulu kronologisnya Pak ya.
hama ini berkembang pada tahun 2016 di Nigeria. Ya. Kemudian dari Nigeria itu bergeser ke daerah Saudi. Ya. Di daerah Saudi ini bergerak lagi ke daerah Sumatera. Hama ini dikenal dengan hama lintas batas, Pak. Hama ini merupakan jenis hama yang baru, khususnya bagi petani kita tanaman jagung. Dan ini sangat memprihatinkan kalau itu tidak diadakan tindakan pengendalian. Di daerah Sumatera itu masuknya lewat benih. Jadi ada sekelompok telurnya itu ikut termasuk dalam kemasan, Pak. Sehingga ini menyebar di negara kita. Di Gorontalo ini sudah musim tanam yang pertama mengalami serangan ini, dan ini teman-teman kami, petugas kami yang ada di BPTPH itu sudah melakukan tindakan pengendalian hampir di seluruh provinsi Gorontalo, Pak. Dengan adanya keterbatasan pestisida, ya memang seperti itu adanya, Pak. Jadi insya Allah kami jaminkan ke Bapak, besok tim saya akan turun lagi ketemu Bapak itu. Kira-kira itu penyampaian dari kami, Pak. Insya Allah persoalan hama ini akan segera kita bisa selesaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, makasih. Uti hama lontemai mulai ngada pada Amerika patah tunggal deme puluh bala. Nah, sekarang permasalahan sudah jelaskan, keinginannya open mobil hello, ya. Tolong didatangi, kemudian dicari solusi. Bersyukur bahwa kita pertemuan hari ini telah mendengarkan aspirasi. Ini saya harap ditindaklanjuti dan Komisi 2 yang terkait dengan tersebut untuk mengawasi hal ini, kunjungan lapangan. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, tentang HGU, saya kira saya persilakan Komisi 1 untuk bisa menjelaskan. Pak Hidayat, Pak Irwan atau Pak Yuriko, saya persilakan untuk HGU di Toloti atau memang pada itu hari ada demo permintaan penjelasan. Dan sehingga kami perlu, saya persilakan Pak Irwan. Terima kasih Pak Ketua. Pak Irwan berdiri, siap menghadap ke sana. Ya, ya, ya. Gitu. Terima kasih Pak Ketua. Untuk persoalan HGU ini, sebagaimana pertanyaan tadi, besok itu rapat internal Komisi 1 ini akan dibahas, Pak. Termasuk Pak Ketua kami tambahkan ada beberapa laporan tentang BPJS itu juga akan dibahas oleh Komisi 1. Oleh karenanya kalau nanti sebaiknya informasi ini, kemarin itu kan demo, Pak. Demo itu hanya diterima oleh beberapa orang dan informasinya tidak menyebar sampai ke Pak Ketua. Oleh karenanya mohon kiranya ada data tambahan tentang HGU ini, tentang persoalan HGU. Apalagi misalnya HGU ini mau dialihkan, itu kan ada aturan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tentang agraria. Itu nanti coba kita akan kaji bersama. Sekira mungkin ini dulu yang bisa kami sampaikan terhadap HGU ini, Pak Ketua. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi permasalahan HGU tadi memang pada saat itu kita terima dan kita sudah serahkan ke Komisi 1. Karena semua aspirasi yang masuk kami pilah-pilah, kami pilih-pilih, kami pelah-pelah ke komisi yang terkait. Nah, Komisi 1 telah membahas ini dan memang untuk HGU ini kita tidak semudah membalikan telapak tangan. Artinya bahwa sekarang ini itu masih dalam proses untuk koordinasi. Dan HGU ini kalau tidak salah yang di depan ini, ya, yang di kompleks ini, yaitu yang saya sampaikan. Saya minta Komisi 1 agar supaya bisa lebih maksimal untuk hal ini, supaya demo yang kemarin itu bisa terselesaikan dengan bagus. Bapak Ibu sekalian, kita iritkan ini waktu dan saya Adek terima kasih, kami membuka kesempatan untuk kita koordinasi terus dan saya berharap bisa menggunakan telepon, tidak harus datang juga, boleh telepon Pak Ketua bagaimana kabarnya tentang ini, saya siap dengan teman-teman. Lebih bagus juga langsung ke Komisi 1. Teman-teman yang lain juga sudah koordinasi dengan kami tentang hal-hal tersebut dan kami sudah jelaskan. Terima kasih diingatkan lagi tentang hal ini dan kami sangat atensi terhadap tersebut karena HGU ini sangat-sangat penting supaya ada kejelasan pemanfaatannya oleh masyarakat dan itu memang ada kajian undang-undang. Saya minta Komisi 1 untuk bisa menghearing lagi kepada instansi terkait atau ada dari
pihak Pemprov OPD yang terkait dengan hal tersebut? Saya minta siapa yang bisa menjelaskan? Ada yang komisi atau pemerintahan? Ada pemerintahan? Ya, ada yang bisa menjelaskan? Ya, ya memang kalau dari substansi memang tidak ada, karena ini masalah pemerintahan, yang ini masalah apa namanya, masalah HGU. Saya kira Adek ada tambahan? Ya, tambahan sedikit Pak. Ya. Jadi kalau berdasarkan apa yang disampaikan oleh Komisi 1, mohon izin Pak, mohon didengar aspirasi saya Pak. Komisi 1 mohon didengar. Ya, kalau saya misalnya nanti besok itu rapat di Makassar, setidaknya Komisi 1 itu membawa data terkait dengan HGU yang ada di Provinsi Gorontalo, khususnya di Desa Tolotio dong, iya kan? Nah, paparan data awal yang akan disampaikan di rapat di Makassar, tolong disampaikan di sini, iya kan? Jangan sampai data yang mau disampaikan di sana itu kita tidak ketahui, iya kan? Saya minta tolong dalam kesempatan kali ini sudah berulang kali diingatkan, tapi lupa terus, begitu, ya. Terkait dengan HGU ini sudah berulang kali diingatkan, dan saya minta Pak Ketua izin, mohon maaf dengan tidak mengurangi rasa hormat, kalau sudah didelegasikan kepada Komisi 1 dan akan dilaksanakan rapat di Makassar kalau tidak salah, saya minta tolong untuk data awal bagaimana nanti menyampaikan Komisi 1 tentang HGU yang ada di Desa Tolotio khususnya. Saya kira itu baik, kita belum menemukan jawaban, dan ini bukan, saya minta tolong untuk dijawab hari ini Pak Ketua. Terima kasih. Baik, saya kira itu sudah didengar, dan oleh sebab itu saya buka keran bahwa kita akan diskusikan sekali lagi tentang hal tersebut. Kita tidak pernah berhenti untuk mengkaji ini, karena memang masalah HGU ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Cuma yang Anda butuhkan adalah kejelasan kajian itu, dan sudah didengar oleh Komisi 1. Komisi 1 saya minta untuk bisa mengkaji ini, dan oleh sebab itu kalau Anda ada dengar pendapat untuk hal tersebut, saya siap untuk mengundang saudara-saudara untuk bisa dibahas dengan Komisi 1 hal tersebut. Saya kira kita jangan, apapun yang kita bicarakan tidak akan tuntas hari ini. Yang jelas saya hargai apa yang sampaikan, dan kita akan tindak lanjuti. Apapun yang Anda sampaikan pasti tidak akan tuntas pada hari ini. Yang jelas Anda sudah saya berikan kesempatan untuk menyampaikan hal tersebut, dan kami sudah ada dengar. Iya, terima kasih Pak Ketua. Ya. Saya kira jangan alergi dengan kritikan dan masukan dari rakyat Kabupaten Gorontalo. Terima kasih. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya senang ini mengingatkan kita memang harus begini. Sedangkan diingatkan begini tidak maksimal apa kalau tidak diingatkan. Oleh sebab itu kami bangga, dan kami mohon pada komisi-komisi terkait untuk menindaklanjuti hal tersebut. Begitu juga ke Komisi 2. Yang berikut tentang jalan. Jalan ini kami minta dari komisi, ataupun saya minta dulu dari OPD terkait tentang Jalan Pasar Isimu. Jalan Pasar Isimu. Saya persilakan OPD terkait, ya. Ini Pak Bupati bisa Pak, Kabupaten, ya, bisa menjelaskan Pak. Jalan, ya. Ya, saya kira belum bisa, karena memang tidak semudah ini untuk menjawab. Karena boleh ini cash bank, ya. Cash bank. Ini permasalahan ini, sehingga hal-hal yang terkait dengan ini ya tidak semuanya. Lebih baik tidak maksimal. Jadi saya minta dari OPD yang terkait. Ini OPD di sini kan ada PU, apa sudah pernah ditinjau, atau saya serahkan kepada Pak Manaf yang saat itu pada reses menampung ini. Apakah Pak Manaf sudah teruskan kemana? Itu yang mungkin ada penjelasan. Saya persilakan Pak Manaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, posisi saya ini sangat tepat di sini ya. Karena dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama menjawab aspirasi dari Ibu Sarce, aspirasi yang sudah cukup lama untuk Kecamatan Tibawa. Yang kedua, saya juga ingin menjembatani ada aspirasi lain yang agak sulit dikatakan, dan aspirasi ini untuk kepolisian dan untuk Pak Danrem. Untuk jalan ini saya kira saya sudah cukup pengalaman untuk mengaspirasikan hal yang seperti itu. Cuma memang terkendala bagi kita itu adalah itu lebih banyak pada kewenangan kabupaten. Walaupun itu kewenangan kabupaten, kami sudah sempat mengusulkan, cuma yang keluar itu
baru yang di Jalan Balahu. Gitu. Saya aspirasikan lewat kabupaten dan oleh kabupaten, alhamdulillah, dan kita menyampaikan terima kasih pada Pak Bupati sudah mengaspal jalan yang ada di Balahu. Nah, itu sudah selesai. Nah, insya Allah Pak Bupati, ada perwakilan Bupati di sini, insya Allah untuk jalan pasar ini segera ditindaklanjuti, gitu. Karena memang ini lebih banyak untuk kewenangannya untuk Kabupaten Gorontalo. Jalan itu cukup pendek sebenarnya, cukup pendek. Cuma saya juga masih heran juga, kenapa juga kendati PAD di situ cukup besar untuk pasar. Cuma ada siasatnya Ibu Sarce, ada siasatnya seperti yang kita lakukan di Balahu, yaitu kita membuat acara di situ, kemudian kita mengundang bupatinya. Karena sudah berulang-ulang kali kita masukkan proposal, tidak jadi juga. Nah, akhirnya disiasati kita membuat acara, kita undang bupatinya, Pak Wabubnya juga kita undang. Ini ada Pak Fadli Hasan di sini. Pak Fadli, wakil bupati kemarin. Nah, dengan beliau, saya kira kita undang, dan alhamdulillah baru tahun kemarin di aspal. Saya kira itu contoh Ibu Sarce ya, insya Allah. Yang kedua, Pak Danrem, ini sekaligus aspirasi yang agak sulit dikatakan oleh masyarakat, yaitu tentang untuk kepolisian juga, tentang keamanan di Kecamatan Tibawa, juga termasuk Pulbala, yaitu peredaran minuman keras. Banyak pos-pos minuman keras di Kecamatan Tibawa ini cuma takut melaporkannya, masyarakat itu takut melaporkannya. Maka saya mau usul, tidak bolehkah dari pihak kepolisian dan Danrem menyediakan satu hotline untuk kami melaporkan tanpa masyarakat itu dipertanyakan lebih lanjut. Karena yang dikhawatirkan oleh masyarakat itu jangan sampai kita lapor terus justru kita yang jadi persoalkan. Karena pada saat pemeriksaan oleh kepolisian mau disurvei misalnya, di tempat itu ternyata sudah tidak ada. Akhirnya yang dipersalahkan adalah masyarakat itu sendiri. Termasuk saya pribadi, saya sering tengah malam itu meninjau hasil laporan masyarakat dan memang ada. Perlu diketahui Pak Danrem, bahwa di kecamatan ini adalah Kecamatan Tibawa, terutama sentral Tibawa Isimo itu adalah tempat yang paling strategis sekali. Tingkat peredaran narkoba di sini cukup tinggi. Makanya orang-orang di sini pun sudah banyak yang tertangkap juga, tetapi itu tidak terselesaikan. Kami sebagai warga Tibawa itu hanya bisa menjawabnya dengan melakukan pembinaan-pembinaan. Tetapi untuk melaporkan, untuk pelaporan ini Pak Kepolisian dan Pak Danrem, kami memintakan sistem pelaporan yang mudah, tanpa harus kami merasa terkriminalisasi oleh laporan-laporan itu. Oke. Saya kira terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa ditangkap ya, bahwa miras sudah banyak kali dibahas. Dan kita setuju dengan hal tersebut, dan untuk itu maka saya minta, ini sudah mau ditutup, saya minta statement penutup dari Pak Danrem kurang lebih 3 menit dari Pak, ya sekaligus dengan itu Pak. Ya, saya persilakan Pak. Tes, terima kasih. Saya menjawab satu pertanyaan dari Ibu siapa tadi, masalah Bundaran Habibie. Jadi nanti gini Bu, saya dengan Pak Kapolres ada di sini ya. Jadi anak-anak yang nongkrong di situ nanti kita sepakati aja Pak Kapolres, di maksimal jam 11 ya, di maksimal dia boleh tinggal duduk nongkrong di situ itu jam 11 Bu ya. Di atas jam 11 kita bubarkan, kita suruh pulang ya Pak ya, begitu Pak ya. Nanti setuju ya? Setuju, kita sepakat ya. Jadi di atas jam 11 niatnya sudah beda ya, kan di situ datang untuk cari hiburan, rekreasi, mungkin jalan sama pacar, silakan. Tapi kalau sudah di atas jam 11 ini berarti niatnya sudah berbeda. Nah, termasuk sekalian tadi dari Pak Fadli Pak ya, sekalian masalah nanti gini Pak, Bapak saya punya nomor saya, Bapak kontak saya saja Pak. Itu sementara dulu, nanti kita buatkan hotline. Sebenarnya sudah ada Pak, cuman saya tidak hafal. Nanti saya kasih tahu Bapak untuk, atau bisa dalam bentuk apa saja nanti, atau dari pasti intel saya, nanti silakan Bapak laporkan saja. Kalau kami mungkin dengan pihak kepolisian, atau kalau sudah seperti itu, kalau memang kita
Tapi memang kita harus pastikan dulu apakah itu benar atau tidak, Pak. Jadi kita tidak bisa melanggar hukum untuk menegak hukum, nggak bisa. Kita harus menegakkan hukum sesuai dengan hukum yang berlaku, gitu Pak ya. Jadi nanti percayakan kepada saya atau pada Pak Kapolres, nanti Bapak WA saja ke saya atau ke ini Pak, biar ada di ini. Nanti saya suruh anggota Intel untuk tentunya dengan kepolisian untuk melihat ke lapangan. Saya kira itu Pak. Sekali lagi terima kasih. Yang terhormat Bapak Ketua dan Bapak Wakil Ketua, Ibu Bapak sekalian dari DPR dan Ibu Bapak dari masyarakat yang saya cintai dan saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Gedung ini memang dibuat untuk semua. Saya mohon maaf, saya namakan Aula Kusno Dadupoyo karena menurut saya Pak Kusno juga punya peran penting bagi Provinsi Gorontalo ini. Dan di sini nanti barak saya punya barak di belakang itu saya akan namakan Pendang Kalengkongan. Jadi koremnya Korem Nani Wartabone, aulanya Aula Kusno Dadupoyo, belakangnya adalah barak Pendang Kalengkongan Pak. Supaya 3 serangkai itu ada di korem ini, jaga korem Pak. Gitu Pak ya. Terima kasih saya atas kehadirannya dan atas kepercayaannya bagi kami untuk melaksanakan kegiatan di sini. Yang berikutnya saya minta maaf juga kepada Bapak sekalian, terutama dari anggota dewan. Nanti Pak oleh-olehnya menyusul Pak ya. Saya minta maaf karena waktunya nggak pas ini, nggak ngejar kita waktunya. Tapi saya akan kirim oleh-olehnya ke kantor langsung Pak. Nanti ke Pak Ketua yang bagi Pak ya. Dan yang terakhir, setelah ini saya mohon dengan hormat Ibu Bapak sekalian dari anggota dewan, mohon kalau bisa melihat korem sebentar ke belakang. Biar apa yang tadi saya omongkan tadi benar tidak, kira-kira gitu. Maksudnya Pak Ketua biar nanti dikasih lagi bantuan Pak, biar kita bangun lagi. Iya, ku tahu yang kau mau. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Pak Danrem menjawab dan memberikan kata-kata penutup. Dan selanjutnya Pak Kapolres itu bisa menyampaikan mungkin ada hal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalimat sebagai penutup. Terima kasih. Jadi untuk masalah narkoba tadi silakan saja Pak dilaporkan karena tentunya bukan dikriminalisasi ya, karena saksi tidak mungkin kita kriminalisasi. Nanti tentunya harus mungkin laporan itu harus betul-betul pasti atau A1. Kemudian untuk masalah miras sudah banyak kami melakukan razia, namun kami terkendala di Perda karena tentunya kami masukkan ke piring. Jadi tolong mohon bapak-bapak di DPR juga membantu teman-teman di DPR Kabupaten. Selama ini kami masih menggunakan Perda Provinsi. Nah tentunya bapak-bapak sebagai bukan pembina ya, mungkin ya sebagai koordinasi lah dari DPR di Kabupaten, di Provinsi silakan untuk dibuat perda, karena kami kemarin bersilaturahmi kepada DPR di Kabupaten, salah satunya itu membahas itu. Karena kalau kita terapkan undang-undang KUHP adalah ketika dibeli oleh anak kecil baru kita kenakan itu. Undang-undang pangan harus ada yang laboratoriumnya, kemudian ada yang betul-betul sudah meninggal dunia harus kita buktikan, jauh dimundur ke belakang. Nah kalau yang lebih gampang lagi sebetulnya perda warung-warung kecil banyak yang kita sudah kita razia. Kemudian untuk hotline silakan menghubungi kepada Babin Kaptimas atau para Kapolseknya. Nanti saya kasih nomor saya juga Pak. Nanti akan buat hotline, sebetulnya ada di websitenya Polres, silakan dimasukkan di situ. Nanti kalau memang Bapak lebih percaya pada kami, silakan WA kami saja. Kapan kejadiannya silakan dilaporkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Kapolres. Terakhir statement dari Pak Bupati. Terima kasih Pak Ketua. Khusus untuk aspirasi jalan yang di Terminal Isimu itu adalah kewenangan Kabupaten. Insya Allah kami akan sampaikan kepada Pak Bupati untuk pekerjaannya Pak. Terima kasih. Ya, sampaikan Pak Bupati untuk ditindaklanjuti dan dikawal oleh teman-teman masyarakat. Terakhir bagi saya, yang pertama bahwa alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan dengan bagus. Tentang regulasi-regulasi penegakan hukum tadi sudah sampaikan, artinya kedua penegak hukum ini mau menegakkan hukum tapi tidak melanggar hukum. Artinya mengatasi masalah tanpa masalah. Itu yang saya tidak mengatakan ini pegadaian, cuma mengatasi masalah tanpa masalah. Yang berikut tentang aspirasi tadi, saya mohon dikaji oleh kita semua dan komisi-komisi terkait untuk menindaklanjuti. Saya sekali lagi menyampaikan terima kasih kepada Pak Danrem yang sangat-sangat maksimal
menindaklanjuti pertemuan ini untuk kepentingan masyarakat. Semoga akan lebih maksimal lagi. Ikan sepat, ikan gabus, ikan lele, ikan mujair. Lebih cepat, lebih bagus. Jangan bertele-tele agar aspirasi ini segera cair. Itu ikan, sekarang burung. Ya. Burung yang bisa terbang, bukan burung yang hidup, mati hidup. Burung nuri, burung kakatua, burung elang, burung kutilang, burung merpati, burung darah, burung maleo, burung beo. Itulah nama-nama burung. Kenapa nama-nama burung? Saya berharap bahwa Korem ini bisa seperti burung, terbang kemana-mana, membangun kodim, membangun koramil yang 3 kemarin, yang 3 dandim dan 3 keramil, dan seterusnya akan dibangun di Provinsi Gorontalo. Itulah burung bisa terbang kemana-mana. Dan Pak Danreng juga memang seperti burung, bisa terbang kemana-mana untuk memburungkan semua burung-burung yang ada di Gorontalo ini supaya bisa terbang kemana-mana. Ada yang berikut, burung lagi. Mau balas, Pak? Ya, Pak. Ya. Saya pastikan akan bangun. Yang penting anggarannya, Pak. Iya. Tapi begini, Pak. Ini bahasa Gorontalo lagi. Lo iya lo taua. Taua lo loya. Iya. Itu tuh. Sudah bersabda harus jadi. Polelea uhe pohutuom. Pohutua uhe polelem. Beken yang kau sebut dan sebut apa yang kau beken. Hepolele li anua olia tobu balata tinggal halale putua bodia popo palata. Itu bahasa itu bahasa dewa-dewa. Itu bagaimana Melayunya? Ya? Tidak, burung kan? Hepolele anua. Anua ada bilang lebih baik kau putuskan, tapi jangan kau kasih gahar, kasih palato sama kita. Itu artinya. Satu lagi, Pak. Hepolele anua oli atau bubalata tinggal halale pudua bodia popo balata. Ini perlu saya catat ini, Pak. Nanti itu lagi. Anua ada bilang lebih baik kau peluk daripada kau kasih baguling. Ya, itu artinya. Itu artinya. Kalau bahasa Gorontalo enak, Pak. Kalau mau di Indonesia kan yang Gos bilang Gorontalo di Indonesia kan Raisa tidak enak. Hepolelian taluhu tolotolohu tilapila uwatingo mata ulololahu ta'ilo taulingo. Melawan tidak bisa lagi. Nanti cari sendiri dia arti, Pak, dan sama orang-orang Gorontalo yang 4 itu. Sekarang ada 2 burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya kembalikan kepada Denggos. Baik pemirsa Kindali TV dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah sampai pada penghujung acara, di mana tadi poin-poin yang disampaikan oleh anggota Dewan dan juga yang menjadi pertanyaan bagi masyarakat yang ada di Tibawa ini, yaitu salah satunya mengenai pembagian pupuk yang dirasa kurang. Selain itu tentang jalan yang ada di Isimu. Selain itu juga ada pertanyaan dari masyarakat mengenai hak guna usaha. Dari ketiga pertanyaan tersebut sudah sebagian besar dijawab oleh para anggota DPRD, dan selanjutnya untuk ditindaklanjuti melalui rapat di komisi-komisi. Saat ini sudah sampai pada penghujung acara, di mana tadi kita menyaksikan Komandan Korem 133 Nani Wartabone Gorontalo mengajak para anggota DPRD untuk melihat-lihat situasi dan kondisi yang ada di Korem. Jadi Komandan Korem mengajak para anggota DPRD berkeliling untuk melihat-lihat segala kondisi dan lapangan yang ada di Korem 133 Nani Wartabone. Baiklah, untuk selanjutnya kita kembalikan ke studio dan sudah sampai di penghujung acara. Jadi saya Akbar Yusuf dan teknisi Pepin Plan serta jajaran Kindali TV dan Polyama Group mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.